Balik lagi bersama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Di video sebelumnya aku sudah pernah buatkan cara lolos SNMPTN ke Universitas Brawijaya berdasarkan info resmi dari UB-nya langsung di video yang ini. Dan di video kali ini aku akan membahas kunci utama masuk dan lolos di Universitas Airlangga tahun 2022 jalur SNMPTN. Nah, informasi ini datang langsung dari Bapak Rektor Universitas Airlangga pada pembukaan acara Airlangga Education Expo pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Nah, pada saat itu Bapak Nasis selaku Rektor Universitas Airlangga memberikan kunci utama untuk bisa tembus dan lolos di SNMPTN Universitas Airlangga tahun ini. Mungkin sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingin meminta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe di channel aku agar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya, karena beberapa hari ke depan aku akan update untuk SNMPTN tahun 2022. Nah, dua kunci utama itu apa sih kira-kira? Jadi, kunci yang pertama itu adalah prestasi atau indeks sekolah. Terus yang kedua, prestasi siswa di sekolah. Nah, mungkin yang pertama aku akan bahas terkait indeks atau prestasi sekolah. Yang dimaksud indeks atau prestasi sekolah di sini sebenarnya cukup banyak ya untuk cakupannya, mulai dari banyaknya alumni yang bisa tembus di PTN dan melihat prestasi di sekolah kalian. Misalkan nih, semakin banyak siswa yang ada di sekolah kalian itu pernah mengikuti olimpiade ataupun perlombaan di tingkat nasional bahkan internasional dan sering menjuarai, itu jadi salah satu indeks atau prestasi sekolah kalian bisa dikatakan bagus. Lalu yang kedua, dengan melihat prestasi siswa di sekolah. Nah, untuk prestasi ini tidak hanya prestasi mengikuti lomba ya, terus kalian mendapat juara. Enggak hanya itu aja, tapi prestasi yang utama itu adalah prestasi nilai rapot kalian. Nah, sebetulnya nih, kalau kalian pernah kan ada yang bilang, "Kak, aku nggak punya nih prestasi lomba, aku nggak pernah juga menjuarai lomba." Itu tidak terlalu masalah, karena prestasi lomba itu hanyalah prestasi tambahan kalian. Prestasi yang utama itu adalah prestasi di nilai rapot kalian. Semakin bagus nilai rapot kalian dan semakin meningkat juga nilai di tiap mata pelajarannya, maka itu juga bisa membantu kalian untuk lulus di SNMPTN. Nah, selanjutnya aku akan membahas bagaimana sih caranya Universitas Airlangga melakukan seleksi dengan dua kunci utama yang tadi. Mungkin sebagai contoh nih, misalkan prodi akuntansi di Universitas Airlangga akan melakukan seleksi. Nah, yang pertama, mereka akan melihat sekolah dari para pendaftar nih. Akan diperingkat dari sekolah yang memiliki indeks atau prestasi yang terbaik. Setelah didapatkan sekolah yang memiliki prestasi terbaik, maka akan di-ranking nih, dicarilah siswa yang memiliki ranking 1 di setiap sekolah yang terbaik itu. Nah, misalkan yang ranking 1 itu masih kurang nih untuk memenuhi daya tampungnya, maka lanjut ke ranking kedua, akan dilakukan pemeringkatan. Misalkan dari ranking kedua juga masih kurang atau tidak ada nih yang ranking 2 di sekolah yang terbaik itu, maka berlanjut ke ranking 3, begitu juga seterusnya sampai didapatkan kuota yang sudah sesuai dengan daya tampung saat itu. Nah, itulah dia, hanya dua kunci utama saja yang bisa membantu kalian untuk bisa lulus di SNMPTN Universitas Airlangga. Maka dari itu, Bapak Nasis selaku Rektor Universitas Airlangga juga menghimbau bagi para pendaftar untuk menyesuaikan ketika akan memilih prodi dengan melihat peringkat sekolahnya dan juga melakukan pemilihan prodi yang sesuai dengan nilai kalian. Nah, itulah informasi tadi terkait hanya ada dua kunci utama yang sudah disebutkan tadi berdasarkan informasi dari Rektor Universitas Airlangga yang bisa membantu kalian untuk lulus di SNMPTN UNER. Selain dua kunci utama itu juga tidak ada lagi nih kunci yang dapat membantu kalian untuk bisa lolos di SNMPTN tahun ini untuk yang mendaftar ke Universitas Airlangga. Nah, walaupun nih kalian sudah melakukan analisis terkait indeks atau prestasi sekolah kalian dan juga prestasi yang kalian miliki, kalian merasa itu sangat sulit untuk bisa tembus di SNMPTN UNER. Hal itu belum tentu karena kita tidak tahu juga pendaftar yang nanti akan bersaing dengan kita. Siapa tahu saja pendaftarnya memiliki nilai yang lebih kecil dari kita. Maka dari itu, kitalah yang bisa lolos di SNMPTN UNER. Dan aku ingatkan sekali lagi, apapun bisa terjadi di SNMPTN tahun ini karena SNMPTN sangat sulit ditebak. Maka saran dari aku, pilihlah prodi atau PTN yang memang benar kalian sukai agar ketika hasilnya nanti kalian lolos, kalian akan sangat bersyukur bisa lulus di PTN dan juga prodi yang kalian inginkan. Oke, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.